Pasar timnas Indonesia sudah melebihi Australia, guys. Ini agak mengejutkan ya, sebab kita tengok ranking Indonesia dengan ranking Australia ni jauh berbeza, guys. Hampir 100 tangga, 100 ya perbezaan dia. Dan akan tetapi nilai pasar timnas Indonesia melebihi Australia kerana timnas Indonesia sekarang ini telah pun berjaya mendapatkan pemain-pemain warisan yang bermain di liga terkemuka dunia, guys, di Eropah, dan pemain-pemain tersebut bernilai tinggi. Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Detik setelah Pascal Struck naturalisasi, harga pasar timnas Indonesia termahal keempat di Asia. Nilai pasar timnas Indonesia akan meroket drastis dan menembus 4 besar Asia andai Pascal Struck naturalisasi dan resmi menjadi WNI saat ini. Sayangnya ini belum terjadi. Meroketnya nilai pasar timnas Indonesia sehingga menembus 4 besar Asia itu tak lepas dari nilai pasar yang dimiliki bek Leeds United itu. Saat ini, Pascal Struck tercatat memiliki nilai pasar cukup masif, yakni sebesar 16 juta euro atau setara 298 miliar rupiah sesuai kurs saat ini. Andai dinaturalisasi dan resmi menjadi WNI, Pascal Struck pun langsung mencetak rekor menjadi pemain termahal timnas Indonesia. Tak hanya menjadi pemain termahal timnas Indonesia, bek berusia 25 tahun itu juga akan mengangkat nilai pasar skuad Garuda ke-4 besar Asia. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat ke-6 negara dengan nilai pasar tertinggi di Asia, yakni sebesar 36,93 juta euro atau setara 688,3 miliar rupiah menurut kurs saat ini. Andai Pascal Struck mau bergabung, maka nilai pasar timnas Indonesia akan melejit menjadi 52,93 juta euro atau setara dengan 986,6 miliar rupiah. Dengan nilai pasar tersebut, maka posisi timnas Indonesia di Asia akan melejit ke-4 besar dengan menggusur Iran di posisi ke-5 dan Uni Emirat Arab di posisi ke-4. Namun apakah Pascal Struck mau menerima pinangan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi dan membela Panji Merah Putih? Lebih memilih Belanda. Sejatinya Pascal Struck sudah cukup lama menyadari bahwa dirinya bisa membela timnas Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Darah keturunan Indonesia yang mengalir di tubuh Pascal Struck sendiri datang dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Meski memiliki darah Indonesia, Pascal Struck mengaku bahwa dirinya lebih memilih Belanda dan Belgia sebagai negara yang dibelanya. Belanda menjadi negara yang ingin dibelanya karena Pascal Struck tumbuh dan meniti karir di negeri kincir angin tersebut. Sementara Belgia masuk dalam daftar negara yang ingin dibelanya karena dirinya sendiri lahir di negeri coklat tersebut. Dari dua pilihan yang ada di hadapannya itu, Pascal Struck secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya lebih memilih Belanda. Apalagi dirinya sudah pernah membela timnas Belanda kelompok umur, sehingga pilihannya jatuh untuk negara tempat dirinya tumbuh. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut, kesempatan timnas Indonesia untuk meminang Pascal Struck dalam waktu dekat ini bisa dikatakan telah tertutup rapat. Apalagi Pascal Struck berpeluang dipanggil ke timnas Belanda tahun ini, mengingat dirinya akan bermain di Premier League 2025/2026 usai membawa Leeds United promosi. Profil Pascal Struck. Pascal Struck merupakan salah satu pemain muda berbakat yang kini memperkuat Leeds United di kompetisi EFL Championship. Lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1999, pemain yang memiliki tinggi menjulang ini kini menjabat sebagai wakil kapten tim, menunjukkan peran pentingnya dalam struktur pertahanan klub asal Inggris tersebut. Baca juga, selamat tinggal. Sain Patinama resmi berpisah dengan Kas Open. Struck dikenal sebagai bek tengah andal,
namun fleksibilitasnya di lapangan juga memungkinkannya bermain sebagai bek kiri maupun gelandang bertahan. Perjalanan karir Stroep dimulai sejak usia dini di negara asalnya, Belanda. Pada usia 7 tahun, ia menimba ilmu sepak bola di Akademi ADO Den Haag, salah satu klub yang cukup ternama di Eredivisie dalam hal pengembangan pemain muda. Perkembangannya yang cukup pesat membuat Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda dengan reputasi kuat dalam membina talenta muda, tertarik memboyongnya pada tahun 2016. Namun, masa-masa awalnya di Ajax tidaklah mudah. Ia harus bersaing ketat dengan pemain-pemain muda berbakat lainnya di posisi bek tengah, termasuk Sven Botman, yang kini dikenal sebagai pemain internasional Belanda. Demi mendapatkan menit bermain dan posisi yang sesuai, Stroep bahkan sempat dicoba sebagai penyerang dalam beberapa laga kelompok usia. Situasi ini menunjukkan bagaimana proses pembentukan karakter dan fleksibilitas permainan mulai terlihat sejak usia muda. Ketika kontraknya bersama Ajax mendekati masa akhir pada musim panas 2018, Leeds United memberikan kesempatan uji coba pada Januari tahun 2018. Klub Inggris itu melihat potensi besar dalam diri Stroep dan akhirnya merekrutnya secara permanen pada akhir bulan tersebut dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun. Kepindahan ini menjadi titik balik dalam karir profesionalnya. Stroep mulai menunjukkan kemampuannya di skuad U23 Leeds United, di mana ia tampil reguler sepanjang musim tahun 2018-19. Kiprahnya turut membantu tim meraih gelar Liga Pengembangan Profesional setelah mengalahkan Birmingham City dalam laga final yang dramatis lewat adu penalti. Walaupun belum banyak tampil di tim utama saat itu, kontribusinya di level pengembangan membuktikan dirinya siap untuk level berikutnya. Kesempatan pertamanya berada di bangku cadangan tim utama Leeds datang pada tanggal 13 Maret tahun 2018 dalam pertandingan melawan Aston Villa. Meskipun tidak dimainkan dalam laga yang berakhir kekalahan 0-1 tersebut, keberadaan Stroep dalam skuad senior menjadi pertanda kepercayaan yang mulai diberikan kepadanya. Ia termasuk dalam daftar pemain cadangan pada leg kedua semifinal playoff championship menghadapi Derby County. Sayangnya, Leeds harus tersingkir setelah kalah agregat 4-3 dari lawannya. Meski tidak diturunkan dalam laga itu, kepercayaan dari pelatih menjadi sinyal penting bagi perkembangan kariernya. Salah satu momen yang cukup dikenang terjadi pada tanggal 12 September tahun 2021, ketika Leeds menghadapi Liverpool dalam laga lanjutan Premier League. Stroep masuk menggantikan Diego Llorente yang mengalami cedera di babak pertama. Namun,